Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjumpakan kita kembali di channel kesayangan kita. Channel yang insya Allah akan terus menyerukan kebenaran Islam sebagai agama yang tinggi dan mulia, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan tentunya selalu membongkar budaya busuk kaum kafir, membentengi umat dari upaya pemurtatan yang terus dilakukan oleh Bani Kunarian ya. Baik saudaraku, di tengah perjalanan menuju pulang kampung, saya ingin mengomentari sebuah kesaksian seorang murtadin ya, di mana dalam video tersebut ada seorang perempuan yang murtad, tapi sebelumnya dia pernah menjadi mu'alaf ya, dan kemu'alafannya itu bukan karena berpikir untuk menemukan Islam, tentu tidak, tapi karena dia hamil di luar nikah atau dinikahi seorang yang orang Islam gitu ya, sehingga dia murtad kembali. Nah, ini penyebabnya kenapa dia bisa murtad lagi, yaitu tadi karena dia mendapatkan seorang penjina ya, laki-lakinya penjina. Jadi wajar mungkin ketika Islam dia tidak mendapat bimbingan yang baik dari suaminya. Tidak mungkin dong orang yang berzina bisa membimbing istrinya untuk mengenal Islam dengan baik. Nah, bagaimana video selanjutnya nanti kita saksikan bersama-sama. Oke, selamat menyaksikan. Hidup beliau. Shalom, selamat malam Ibu Baby. Selamat malam Bapak, shalom semua. Baik Ibu Baby, seperti yang saya sudah sampaikan kepada pemirsa bahwa Anda ini waktu menjadi mu'alaf itu diberi nama Zara atau ada Siti Zaranya. Tapi sebelum kita membahas seputaran inti dari tema, kok bisa waktu sholat tapi panggilnya Tuhan Yesus, ingat doa Bapa kami dan lain sebagainya, itu bagaimana ceritanya? Tapi sebelum sampai di situ, mungkin Ibu bisa berbagi dahulu bagaimana kok bisa masuk Islam waktu itu. Saya beri kesempatan, silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak buat Bapak Gembala dan puji Tuhan sekali kalau saya bisa bersaksi di tempat ini dan dimanapun saya ditempatkan, semua memang mutlak anugerah Tuhan. Dan Bapak, saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa bukan saya membanggakan masa lalu saya, tetapi saya percaya bahwa dari hal-hal buruk yang pernah menjadi pilihan hidup saya, meninggalkan Tuhan, sekarang bisa menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan semoga bisa menjadi berkat buat saudara-saudara saya di luar sana yang sedang menonton YouTube channel Bapak malam hari ini. Singkat cerita, saya ini di umur 18 tahun waktu itu memang masih sangat remaja Bapak. Sebagai remaja saya lahir dari keluarga yang pertama broken home pasti, lalu saya menyalahgunakan kebebasan tersebut. Saya sangat bebas bergaul dan pergaulan saya memang sangat bebas Bapak, sehingga bertemu dengan mantan suami saya. Jadi kalau saya dari menjadi seorang muslim pada tahun berapa ya, saya masih umur 19 tahun kalau saya tidak salah, sekitar tahun 2012 waktu itu. Memang itu karena bukan, mohon maaf ya, itu bukan hidayah atau tetapi kondisi dan keadaan yang membuat saya harus menjadi seorang muslim. Dan sebelumnya saya juga bukan seorang Kristen yang seperti sekarang Bapak. Saya anak remaja yang memang masih mencari jati diri dan masih mencoba-coba, bukan tidak ada. Waktu saya berhubungan dengan mantan suami saya menjadi pacar saya pada waktu itu, memang sudah di ultimatum sama keluarga dan orang tua, walaupun keluarga dan orang tua saya bukan Kristen yang saleh. Tapi kalau urusan beda agama mereka keras. Benar, mereka masih bilang, Kak jangan sampai ini ya. Jadi saya masih karena masih remaja Bapak, jadi saya masih melawan karena saya bilang kan ini cuman main-main begitu. Masih ini kan cuman
kita berteman biasa. Tetapi itu karena saya salah gunakan kepercayaan keluarga saya, orang tua saya, sehingga saya jatuh ke dalam dosa itu. Dan boleh saya bilang saya jatuh ke dalam dosa seks bebas. Dosa di mana dosa melakukan hubungan seks sebelum menikah. Dan saya mau jujur malam hari ini, luar biasa, bahwa itu yang saya lakukan dulu dengan mantan suami saya. Kita melakukan itu, dan seingat saya dia memang sudah ingin menikah karena dia umur 23 tahun kalau saya tidak salah ya, saya tidak salah ingat. Lalu di umur 19 tahun kita pacaran sekitar 1 tahun lebih. Jadi saya menemukan diri saya hamil, Bapak. Saya hamil, lalu saya bilang ke beliau, ke mantan suami saya pada waktu itu, ya dia mau menikahi saya. Sebagai sosialisasinya saya merasa senang karena bertanggung jawab. Karena pada waktu itu jujur saja teman-teman saya umuran saya itu ditinggal sama pasangan mereka. Jadi karena pergaulan saya yang sangat bebas, jadi saya melihat, wah, saya ada yang tanggung jawab nih gitu kan. Jadi lumayan dong begitu. Tapi ternyata saya tidak mengingat, sampai saya tidak berpikir panjang. Dampaknya adalah saya harus masuk Islam, karena waktu itu saya berpikir kita pacaran terus tidak ada komitmen, saya harus masuk Islam, dia harus masuk Kristen. Saya berpikirnya, mohon maaf Bapak, oh ini tidak mungkin hamil gitu, karena saya masih kecil waktu itu ya. Bukan kecil, saya tidak bilang masih kecil juga, maksudnya masih remaja dan saya masih mau mencoba-coba ya. Jadi pada akhirnya keluarga saya tahu, mereka sangat kecewa. Mama saya sangat kecewa, walaupun kita bukan keluarga Kristen yang taat ya Bapak, tetapi namanya orang tua. Beliau sangat sedih dan kecewa. Dan singkat cerita kita menikah. Saya masih ingat saya diislamkan 2 kali. Kenapa 2 kali? Jadi pada waktu itu sebelum pernikahan, saya diislamkan di rumah mantan suami saya. Itu caranya bagaimana? Saya jujur saya tidak tahu. Jadi pertama itu untuk waktu itu pertama kali saya diajak untuk menyebut 2 kalimat syahadat. Dan memang saya jujur itu tidak ada paksaan, tidak ada apapun. Saya memang, karena memang kondisinya saya sudah harus menerima karena saya mau anak saya ada yang tanggung jawab. Seperti itu. Dan waktu itu hanya yang menjadi saksi adalah mantan suami saya dan kakak perempuannya. Tetapi saya diislamkan oleh pamannya mereka. Tetapi pamannya mereka bukan seorang ustadz kalau saya tidak salah. Jadi mungkin di Islam boleh ya, kalau hanya walaupun bukan rohaniawan, hanya umat biasa bisa mengislamkan orang lain. Mohon maaf, waktu itu saya juga tidak mengerti Bapak. Waktu itu saya tidak mengerti. Ini karena yang proses pertama ya Bapak ya. Jadi ada 2 kali proses. Jadi waktu itu memang selalu begitu kalau orang mau masuk Islam, atau kasusnya ibu aja? Kasus saya saja. Tidak. Jadi kasus saya itu ternyata waktu itu saya dimandikan, maksudnya saya mandi sendiri ya. Jadi supaya saya tidak najis lagi. Lalu saya pakai kerudung, saya menyebut 2 kalimat syahadat. Waktu itu mantan suami saya dan kakaknya berpikir itu sudah sah. Ternyata waktu mereka ngumpul-kumpul keluarga itu tidak sah. Karena di rumah. Lalu waktu katanya harus di masjid dan harus banyak saksi dan harus diislamkan oleh rohaniawan seperti mungkin ustadz atau ya seperti itulah. Jadi singkat cerita, satu kali saya sama mantan suami saya tidak tahu akan ada pergantian nama. Diislamkan yang kedua itu di masjid di Kupang sini. Iya, masjid saya sudah berusaha sebut. Boleh. Jadi sebelum sampai ke situ Bapak, proses pengurusan pernikahan sudah mulai berjalan. Walaupun di tengah air mata keluarga saya dan saya tidak tahu kalau akan ada pergantian nama. Jadi waktu itu saya masih ingat mantan suami saya bilang kita harus cari nama buat kamu. Saya bilang kenapa harus ganti nama begitu kan? Karena memang kenapa harus ganti nama? Ini nama saya dari lahir. Tidak, karena kamu akan menjadi seorang muslim, identitas baru dan lain sebagainya. Ya sudah, saya ikut saja walaupun waktu itu
harus seperti ini ya gitu kan. Seperti Pak Wempi kemarin ya, Muhammad Wempi unta naik. Tapi agak keras Pak Wempi waktu itu. Kalau Ibu Baby sendiri bagaimana waktu itu? Jadi saya ditanya kamu mau nama apa, saya bilang saya tidak tahu seperti itu kan. Jadi kita cari buku nama-nama Arab. Oke. Iya, buku nama-nama Arab itu di toko buku Gramedia, Bapak. Damai sejahtera. Ada ya buku itu ya? Ada. Jadi nama Zahra itu adalah dipilih oleh mantan suami saya. Saya masih ingat, saya sangat ingat waktu itu kita naik ke lantai 2 atau lantai 3, saya lupa waktu itu ada nama-nama. Sebenarnya itu nama-nama bayi ya, buku nama-nama bayi kan Bapak. Jadi saya diberi nama itu, kalau tidak salah Zahra itu artinya cantik, bunga atau apalah seperti itu. Apakah ini Zahra yang istrinya Ibrahim atau? Mohon maaf untuk sejarah waktu itu saya belum tahu. Saya belum tahu. Bukan, kalau itu Siti Sahra, bukan Zahra yang Nabi Ibrahim atau yang kita kenal Abraham, bukan. Ini kayak merek pakaian ya, lama-lama saya. Itu Zahra Bapak, Zahra. Ya. Oke, terus sampai akhirnya saya katanya ya sudah, karena waktu itu saya keren juga ya. Oke, karena dia masih dengan rayuan karena sesuai kamu cantik dan lain sebagainya. Saya bilang ya sudah, ikut saja. Terus ternyata mereka berunding keluarga dan dinamakanlah saya Siti Zahra. Saya bilang saya nggak mau pakai Siti, saya bilang. Takutnya Siti Nurbaya, Datuk Maringgi tersinggung. Jadi saya bilang ya terserahlah. Sampai akhirnya mereka cetak undangan dan nama saya kan Baby Mercy Mataheni. Itu Mataheni adalah nama marga keluarga saya. Mataheninya dihilangkan, ditambah Zahra di undangan itu, dan sesuai orang Kupang, orang NTT, Bapak tahu sendiri, itu sangat melanggar norma-norma dan sangat tersinggung. Mama saya balik meledak waktu itu. Saya kenal mama Anda ya. Oke, terus sampai undangannya itu dibuang gitu. Kalian pikir kita ini apa? Kita ini masih hidup dan harus pakai nama marga, harus pakai marga gitu kan. Akhirnya kita dinikahkan dan saya boleh jujur, waktu ke KUA saya sangat berat sekali Bapak. Beda ya, saya tidak tahu dengan pengalaman orang yang entah di luar dia menikah atau harus masuk Islam dengan sendirinya atau ke agama manapun ya Bapak, bukan hanya Islam saja. Waktu itu saya memang sangat terpaksa. Padahal saya bukan Kristen remaja seperti remaja kebanyakan yang aktif di gereja. Kayak offline dong. Iya. Tidak ada youth dan lain sebagainya Bapak. Saya gereja pun saya rasa aduh, yang penting saya masih mau senang-senang Bapak. Itu hebatnya Tuhan kita ya. Amen. Itu hebatnya Tuhan, dan saya sampai kadang-kadang saya berpikir, tapi dari kecil sekolah minggu Kak? Sekolah minggu pun abal-abal Pak. Maksudnya sayanya yang kadang mau pergi kadang tidak begitu. Ya ada beberapa kegiatan gereja sekolah minggu seperti lomba baca puisi, cerdas cermat. Puji Tuhan saya ikut, saya selalu juara. Herannya di situ. Maksud saya dari fenomena Ibu Baby merasa terpaksa sekali lalu saya tanya sekolah minggu, saya hanya mau kasih tahu bahwa memang tidak sia-sia, walaupun kita menabur di anak-anak kecil itu tidak sia-sia. Oke, next. Sekolah minggu ya. Sekolah minggu juga dulu itu, kalau masih ingat ya, saya pergi malu-malu seperti itu. Dan akhirnya saya menikah. Ada satu hal yang mau saya share, mungkin saya belum share juga ke Bapak. Silakan. Tapi ini Tuhan yang berbicara, saya percaya. Di awal saya masuk pernikahan saya mencoba untuk berdoa kepada sebagai seorang Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang diyakini oleh orang Muslim. Saya masih ingat doa itu. Saya bilang, ya Allah, kalau seandainya Engkau benar-benar Tuhan yang harus saya sembah dan Islam adalah agama yang benar yang harus saya pilih, rumah tangga saya maka akan baik-baik saja sampai saya mati. Rumah tangga saya akan seperti sorga. Tetapi jika tidak, maka tunjukkanlah ketuhananmu. Saya bilang seperti, saya tantang. Dan itu saya cuma satu kali berdoa. Saya berdoa terus, lalu saya mulai diajarkan untuk sholat. Sholatnya harus 5 waktu Bapak. Dengan keadaan perut saya sudah mulai besar, lalu saya harus puasa. Memang saya jujur, sebagai manusia itu berat sekali. Kadang kita Kristen aja, gereja yang 1 minggu sekali aja kita berat. Apalagi ini harus 5 waktu dan saya tidak sanggup.
saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada hati di mana seperti tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak klik, tidak connect tetapi apa ya, ada satu ayat firman yang waktu itu saya ingat dengan benar sekali, walaupun saya bukan Kristen yang taat, bahwa tidak ada jalan ke sorga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tidak akan doamu sampai kalau tidak di dalam nama Yesus. Jadi pada waktu itu saya berdoa memang benar-benar kepada Allah, tetapi ketika itu saya pikir, wah, hati saya tidak kena nih. Ya, hati saya tidak kena. Lalu kejadian-kejadian yang Tuhan buat dalam rumah tangga saya, ya pertengkaran ada ya. Pertengkaran pertama saya masih ingat, waktu itu memang pernikahan muda yang bertengkarnya saya sampai panggil orang tua saya bilang saya pulang. Wow. Saya pulang, saya duduk di kamar, saya menangis, saya masih kehamilan saya sekitar 5 atau 6 bulan. Saya punya Alkitab dari remaja waktu itu. Siap. Alkitab coklat, tapi karena tidak pernah dibuka jadi dia nempel gitu. Saya buka. Saya tidak mengerti. Saya menangis sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya menyesal. Wow. Waktu itu saya melahirkan anak saya di umur saya 20 tahun. Jadi karena pernikahan saya di 19 ya. 21 Januari tahun 2012, lalu saya berumur 20 tahun itu di Maret. Jadi sebelum saya melahirkan, saya menangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya jauh. Saya ingat sekali, saya duduk di kamar, saya pegang Alkitab itu, saya bilang, Tuhan Yesus, seperti apa? Lalu sebenarnya dari saya pacaran sama beliau, 2 Korintus berapa itu Bapak, sudah mengingatkan, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Saya buka lagi itu. Berarti udah pernah dengar. Sudah pernah dengar, tetapi itulah ketika kita mengeraskan hati dengan firman, jadinya seperti ini, begitu. Jadi saya seperti menyesal. Saya menyesalnya, saya jalan terlalu jauh. Saya bilang sama Tuhan, bagaimana ini? Dari situ saya ambil keputusan, kayak entah itu dari Roh Kudus, entah itu feeling saya sendiri, kayak ya udah Le, nanti kalau lu sholat, lu berdoa aja kepada Tuhan Yesus. Kan berdoanya, bukan gerakan sholatnya. Itu kan? Jadi saya mulai dari situ saya ambil keputusan, oke, saya berdoa. Gerakan tetap sholat. Saya tetap sholat. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Cepat kayak gitu. Kadang kalau sudah malas, sebenarnya. Kalau sudah malas saya, Bapa kami yang dalam kerajaan surga. Doa Bapa kami. Bapa kami itu yang paling diingat kan. Dulu itu berdoa belum kayak sekarang. Betul. Lancar kayak air. Sekarang ketemu Tuhan itu datengin aja, ngomongin aja kayak Bapak bilang kan. Karena dia Bapa kita. Dulu Tuhan terlalu jauh buat saya. Sekalipun saya berdoa kepada Yesus, tetapi saya rasa Tuhan jauh, Bapak. Sekalipun dia jauh, dia berusaha menjangkau saya dari perasaan-perasaan yang saya rasa. Jadi di samping rumah mantan suami saya itu ada gereja karismatik kecil, gerejanya Bapak. Wow. Jadi itu ada dapur. Dapur itu kayak ada kaca nako begitu Bapak. Jadi itu tempat cuci piring. Saya setiap pagi hari Minggu itu saya selalu cuci piring karena tidak ada waktu kan, bekerja kan Bapak. Bekerja. Lalu mantan suami juga bekerja. Saya ada waktu, setiap pagi saya entahlah kenapa saya selalu bangun pagi. Pujian penyembahan dari gereja karismatik itu bikin saya pulang. Wow. Seperti itu. Entahlah, ini pengalaman yang amazing, dan dari sini berarti orang Kristen kalau bilang ada kuasa dalam puji-pujian tuh benar. Benar Bapak. Dan di situ